Selamat datang dalam sesi pra-retreat AWG. Tujuan dari pra-retreat ini adalah agar peserta memahami perlunya retreat ini dan bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikut retreat ini dengan baik. Peserta memahami pentingnya dan cara melakukan solitude, silence, stillness, dan simplicity. Agenda pembahasan kita adalah apa itu retreat AWG, apa beda retreat AWG dengan retreat lainnya, kenapa perlu retreat AWG, apa yang dilakukan dalam retreat AWG, bagaimana melakukannya dengan baik, dan juga pembahasan tentang solitude, silence, stillness, dan simplicity. Dan kami mengharapkan bahwa setelah mengikuti ini, Anda punya PR untuk terus melatih diri bagaimana solitude, bagaimana silent, stillness, bahkan juga simplicity. Modern world is a busy world. Dunia modern kita adalah dunia yang sangat sibuk. Banyak orang yang tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak ikut kelompok PA atau kelompok kecil, terlibat dalam pelayanan, karena mereka sibuk sekali. Bahkan sebagian dari masalahnya adalah keyakinan kita. Ada satu training time management yang membantu orang-orang yang hidupnya begitu sibuk, yang merasa sudah tidak seimbang hidupnya, sudah tidak utuh, lalu diajarkan bagaimana buat prioritas dan seterusnya. Setelah ikut training, mereka merasakan bahwa manfaatnya besar sehingga hidup mereka terasa lebih seimbang dan seterusnya. Tapi setelah beberapa minggu, mereka balik lagi ke pola hidup yang sibuk kembali. Kenapa itu terjadi? Karena busyness reinforce our conviction that we are important. Jadi kesibukan itu menguatkan keyakinan kita bahwa kita orang penting. Jadi waktu kita tidak terlalu sibuk, kita merasa kurang penting, maka kita akhirnya tanpa sadar mencari kesibukan lagi, membuat hidup kita kembali begitu sibuk. Karena kesibukan itu membuat kita merasa kita orang penting. Bahkan dalam budaya kita sekarang, busyness itu menyatakan value, proof, membuktikan bahwa kita orang bernilai, orang yang sukses, dan orang yang makmur atau orang kaya. Jadi seolah-olah bahwa kalau sukses pasti dia sibuk, kalau dia nggak sibuk mungkin dia kurang sukses, seperti itu. Nah, budaya itu atau keyakinan itulah yang membuatkan sulit sekali kita hindari kesibukan, dan akhirnya kesibukan itu membuat kita menjadi kesulitan dalam mengutamakan kerohanian kita, kehidupan doa kita maupun baca firman Tuhan. Sehingga Eugene Peterson pernah berkata bahwa busyness is the enemy of spirituality. Ya, jadi bahwa kesibukan adalah musuh dari kerohanian. Tentu busyness di sini artinya kesibukan yang begitu besar, kesibukan yang begitu menguasai hidup kita. Dunia kita juga dunia yang mengalami kekosongan, sekalipun dunia ini berlimpah materi dengan kekayaan, dengan berbagai gadget, dengan berbagai banyak hal, berlimpah dalam hal makanan, berlimpah dalam hal kesenangan, permainan, banyak hal berlimpah. Namun dalam jiwa kita ada kekosongan yang tidak bisa dipuaskan oleh materi. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari setiap firman Tuhan. Dari kata-kata Tuhan Yesus ini, Ia mengingatkan kita bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur utama. Yes, yang kelihatan yaitu unsur jasmani. Kita bisa lihat orang dari tubuhnya, dari jasmaninya. Tapi ada unsur lain yang tidak kelihatan, yaitu unsur yang bersifat spiritual, rohani, jiwani, batinia. Ya, waktu kita bilang batin seseorang, kita nggak bisa lihat batin seseorang. Ya, sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, tentu roti adalah mewakili kebutuhan jasmani. Ya. Jadi kalau di negara kita mungkin bukan roti, tapi nasi, jagung, dan lain-lainnya. Itulah untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, dari lapar menjadi kenyang,
dari haus kita minum air jadi puas. Dan kalau kita ngantuk, perlu tidur, kita tidur, ada tempat tidur, ada tempat teduh, kita sudah puas. Jasmani bisa dipuaskan dengan materi, namun rohani kita nggak bisa dipuaskan dengan materi. Itulah akibatnya banyak orang yang pikir bahwa dia bisa memuaskan jiwanya dengan materi, maka misalnya dia merasa kalau dia makan dia puas, dia akan makan terus. Dan waktu dia merasa tidak puas, dia akan makan terus, dan akibatnya dia overeating, lalu overweight, dan bisa sangat membahayakan kesehatan kita. Hati manusia biar kecil, namun sisi dunia pun tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya, kata Blaise Pascal. Jadi hati kita biarpun kecil, namun sisi dunia kalau kita masukin ke dalam hati kita tuh nggak akan puas. Dan hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Karena dialah yang membuat hati kita, hanya dialah yang mampu memuaskan hati kita. Karena itu, kenapa kita perlu Tuhan? Kenapa hidup kita tanpa Tuhan itu akan kosong, akan tidak pernah puas? Ya, karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Kebutuhan kita akan kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup hanya bisa dipenuhi oleh Pencipta melalui karya Juru Selamat dunia, yaitu melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dialah mengampuni dosa kita, dialah yang memberikan anugerah, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bermakna. Ya, Tuhanlah yang bisa mengisinya. Karena itu retret AWG seperti ini sangat penting untuk kita yang sudah haus, yang lapar, kita bisa diisi jiwa kita oleh Sang Pencipta kita. Kita datang pada Tuhan, Pencipta kita, Juru Selamat kita, untuk mendapatkan pengisian, untuk mendapatkan makanan rohani kita melalui firman-Nya. Apa itu retret AWG? Retret dari bahasa Latin, jadi kata retret itu memang cara bacanya, kalau orang Inggris bacanya retreat, tapi waktu kita pakai istilah retret itu biasanya bahasa Belanda, jadi pengaruh dari bahasa Belanda di zaman dulu sampai sekarang kita dengar dari gereja sering pakai kata retret. Itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya retreat. Itu dari kata Latin retrahere, yang artinya a withdrawal as from danger, jadi kita mengundurkan diri. Withdraw itu mengundurkan diri waktu menghadapi bahaya. A safe quiet place, tempat yang aman dan juga tenang. A period of seclusion, jadi satu masa untuk memisahkan diri, untuk bersendirian, khususnya untuk pembaharuan rohani kita. Ini menurut Kamus Webster. Retreat ialah kegiatan mengundurkan diri ke tempat yang tenang, biasanya mountainside, perbukitan, seperti puncak kalau di Jawa Barat, untuk bisa sendirian di tempat sunyi. Retreat berarti menjauhi orang banyak, jadi kenapa kita ke tempat sunyi, kita menjauhi orang banyak, kita menjauhi kebisingan, dan kita juga menjauhi kerutinan, kesibukan sehari-hari kita. Ke tempat sunyi, solitary place. Kata solitary itu dipakai di Alkitab, dan kata itulah yang akhirnya kita juga kenal dengan istilah solitude, berasal dari kata solitary, terasing, untuk keperluan rohani kita. Beda retret AWG dengan retret lainnya. Retret lainnya yang kita kenal sering untuk kegiatan pembinaan, biasanya pembinaan guru sekolah minggu, pembinaan calon penatua, calon aktivis, pembinaan penatua, pembinaan aktivis, atau pelatihan untuk para pelayan, para aktivis, pelatihan untuk guru sekolah minggu, persekutuan atau kebersamaan. Jadi biasanya komisi lansia, komisi dewasa sering menggunakan retret untuk kebersamaan, untuk bangun kebersamaan di antara mereka, ataupun kebersamaan di antara pengurus lama, pengurus baru, dan seterusnya. Itu yang kita sering kenal istilah retret di gereja-gereja. Retret AWG bedanya retret AWG lebih menekankan waktu kita sendirian untuk bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Jadi retret AWG itu walaupun mungkin ada unsur pembinaannya, tapi bukan semata-mata tujuannya pembinaan. Bukan semata-mata tujuannya untuk pelatihan atau persekutuan atau kebersamaan. Tapi
retret AWG lebih menekankan soal relasi kita dengan Tuhan, membangun relasi, memperbaiki relasi, memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. Jadi semangat AWG intinya adalah untuk doa pribadi. Jadi kita ada silence prayer, ya, jadi kita doa dengan hening untuk Tuhan, ada waktu kita bersama Tuhan. Jadi AWG fokus utamanya adalah alone with God-nya, ya, jadi sendirian bersama Tuhan. Walaupun kalau kita lihat dari AWG yang selama ini terjadi, sering-sering kita ada plenonya, ada kebersamaannya, tapi itu bukan yang inti, itu hanya pengantar, itu hanya persiapan. Yang intinya adalah alone with God-nya. Retreat ini bukan ide dulu di gereja Protestan, jarang kita dengar istilah retreat, ya, Protestan maupun gereja Pentekostal, jarang kita dengar istilah retreat. Retreat sepertinya kita lebih sering dengar di gereja Katolik, sehingga kita kadang berpikir apakah retreat ini memang idenya dari gereja Katolik. Ternyata tidak. Ternyata gereja Katolik pun belajar dari sang guru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat dari Matius 14 ayat 13, waktu ia merasa sedih setelah mendengar kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia hendak mengasingkan diri ke tempat sunyi. Jadi waktu dia mungkin sedih, mungkin juga dia syok, bagaimana dia dengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dia cukup sedih dan syok, dan dia menyingkir ke tempat sunyi untuk mengasingkan diri di sana. Itu cara yang baik kalau kita juga mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang tua kita, orang yang kita kasihi. Retreat adalah cara yang baik juga untuk kita menghadapi kedukaan kita dan kesedihan kita bersama Tuhan, untuk mendapatkan penghiburan, penguatan dari Tuhan. Apalagi kalau kita bisa kehilangan orang tua atau kehilangan suami, dan akhirnya kita mungkin juga akan ketakutan menghadapi masa depan dengan anak-anak, bagaimana kita bisa membesarkan mereka sendirian dan seterusnya. Mungkin ada waktu yang baik untuk kita mendapatkan penguatan, penghiburan dari Tuhan, seperti Yesus sendiri juga. Dia mengambil waktu untuk mengasingkan diri ke tempat sunyi, berdoa pada Bapa. Dia juga retret, kita lihat bahwa dia ke bukit sendirian untuk berdoa pada waktu selesai pelayanan yang melelahkan. Matius 14:3, kita bisa lihat konteksnya di situ. Ia melayani begitu sibuk, dan banyak orang yang datang, 4.000 bahkan mungkin 5.000, dan dia memberi makan kepada mereka. Dia sendiri mungkin tidak sempat makan, dia sendiri tidak sempat istirahat, dan sangat melelahkan. Maka setelah dia membubarkan orang banyak itu, dia ke bukit sendirian untuk berdoa. Setelah murid-muridnya kembali dari pelayanan, jadi ceritanya bahwa murid-murid diutus berdua-dua ke desa-desa, kota-kota untuk melayani. Setelah itu mereka kembali. Setelah mereka kembali, dia mengajak mereka ke tempat sunyi untuk istirahat. Markus 6:31. Sebelum dia memilih orang-orang yang akan dibina menjadi muridnya, jadi sebelum dia memilih 12 muridnya itu, ia pergi sendirian ke bukit dan berdoa semalaman kepada Allah. Jadi semalam sampai mungkin yang sering kita dengar dari gereja Pentakosta, doa semalam suntuk. Mereka mungkin belajar dari Yesus, bagaimana Yesus pergi sendirian ke bukit dan berdoa semalaman kepada Allah. Bedanya gereja Pentakosta sama Yesus, kalau gereja Pentakosta doa semalam suntuk itu rame-rame, tapi kalau Yesus dia sendirian berdoa semalaman kepada Allah. Waktu tuntutan pelayanan makin meningkat, ia mundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Lukas 5:16 seperti kesimpulan bahwa itulah pola Yesus. Jika kalau tuntutan pelayanan makin meningkat, dia bukan begitu antusias dan berusaha melayani permintaan pelayanan yang meningkat itu, tidak. Waktu tuntutan pelayanan makin meningkat, dia justru mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Dan ini dia lakukan bukan cuma sekali, karena kalau kita lihat kata tempat di situ bukan singular, bukan tunggal, tapi plural. Berarti dia lakukan ini tidak hanya sekali, tapi mungkin berkali-kali untuk pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Jadi dengan kata lain kita bisa ambil kesimpulan, Yesus sering retret pada waktu dia hidup di dunia ini, dan waktu dia melayani, dia sering retret. Jadi retret itu bukan ide gereja tertentu, tapi retret itu adalah teladan Yesus sendiri kepada kita. Kenapa perlu retret AWG? Waktu yang khusus untuk bergaul dan bersekutu dengan Bapa di surga secara lebih serius dan mendalam. Tentu kita yakin
Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, Yesus pun tidak terpisah dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Mereka adalah Allah Tritunggal dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi Allah yang satu, Allah yang esa di dalam 3 pribadi yang kita kenal dengan Trinity ataupun Tritunggal. Tapi walaupun dia satu dengan Allah, dia tidak terpisahkan dengan Bapa, namun dia mengambil waktu-waktu khusus untuk bergaul dan bersekutu dengan Bapa di surga secara lebih serius dan mendalam melalui retret, melalui mengundurkan diri dari sibukan untuk bersekutu dengan Bapa, untuk berdoa kepada Bapa. Ya, tujuannya untuk memulihkan dan memelihara persekutuan kita dengan Sang Pencipta dan Penebus. Jadi tujuan Yesus juga retret adalah dia ingin memulihkan relasinya dengan Sang Bapa. Ya, sama juga kita juga retret, kita ingin memulihkan dan memelihara persekutuan kita, relasi kita dengan Sang Pencipta kita, Bapa kita, dan Penebus kita. Jadi, itulah retret itu ada waktu-waktu khusus, waktu yang spesial, waktu yang khusus yang kita berikan kepada Tuhan. Tujuannya untuk memulihkan, untuk memelihara relasi kita, untuk bergaul dengan khusus, bersekutu dengan khusus dengan Allah. Yang berikutnya adalah kita juga bisa retret untuk melihat apa yang kita hadapi dengan perspektif Tuhan. Khususnya pada waktu Anda dalam hidup ini sedang menghadapi beban yang berat, pergumulan yang berat, ketidakpastian dalam hidup ini, masa depan yang tidak jelas, yang tidak pasti. Anda menghadapi permasalahan di pernikahan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda yang sangat besar, yang sangat Anda rasa sudah tidak bisa Anda hadapi, Anda sudah merasa takut dan gemetar dan lumpuh menghadapinya. Maka perhatian sangat baik untuk Anda ambil waktu dan melihat permasalahan Anda dari cara pandang Allah. Anda bisa bilang, bagaimana kalau Allah yang melihat masalah Anda? Ya, caranya gimana? Yaitu kita coba merenungkan siapa dia dulu. Dia adalah pencipta, dia maha kuasa, namun dia juga berdaulat. Ya, jadi dia maha tahu, dia maha kuasa, tapi dia juga berdaulat, Allah yang berdaulat. Jadi Allah dari perspektif Tuhan, banyak masalah yang mustahil buat kita udah gak sanggup menghadapinya, tapi kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah maha kuasa. Ya, namun Allah berdaulat. Walaupun dia maha kuasa, belum tentu dia akan melakukannya, karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu kita harus kadang-kadang, atau kadang-kadang Tuhan tidak mau mengambil masalah itu dari kita, karena Tuhan ingin kita menghadapi masalah itu dengan beriman pada Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, supaya kita mengalami anugerah Tuhan, supaya kita belajar hikmatnya Tuhan, kebijakannya Tuhan. Jadi itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, membiarkan kita untuk menghadapi permasalahan kita sendiri. Sehingga kita akhirnya bisa lebih bijak, lebih dewasa, lebih berkualitas. Jadi itu sangat penting. Jadi kita harus sadar siapa dia, siapa kita, dan dunia. Dunia ini memang sepertinya besar, kita nggak bisa handle, terlalu besar. Waktu menghadapi pandemi yang kita sekarang alami pun, kita lihat negara-negara adidaya yang begitu punya power begitu besar, namun seperti lumpuh menghadapi pandemi ini. Sudah ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang meninggal di negara maju seperti itu. Namun kita tahu bahwa Allah pencipta dunia ini, Allah mampu mengendalikan dunia ini. Tapi kalau Allah saat ini masih membiarkan pandemi di dalam dunia ini, pasti dia punya rencana, pasti dia punya maksud yang baik untuk kepentingan dunia ini. Sama seperti kita sudah pelajari di perjanjian lama, bagaimana Allah mengizinkan air bah. Dia punya maksud yang baik, karena dia melihat kejahatan dunia yang sudah begitu luar biasa. Dia harus, mau nggak mau, dia harus kendalikan kejahatan itu dan mengurangi kejahatan itu, sehingga akhirnya dunia itu bisa tetap dihidupi dengan baik. Peradaban dunia bisa lebih baik. Demikian juga kalau dia melihat satu kota sudah tidak bisa ditolong, maka dia bisa musnahkan kota itu seperti Sodom dan Gomora. Ya, tujuannya baik Tuhan. Dengan melakukan itu, dia mencegah kejahatan menyebar makin luas. Dengan pandemi ini mungkin Tuhan sedang ingin melakukan sesuatu
terhadap manusia, terhadap peradaban manusia, terhadap bahkan kalau kita lihat terhadap iklim pun, atau terhadap cuaca, atau terhadap kebersihan alam, itu pun bisa terjadi pembaharuan atau penjernihan dari pencemaran dunia sekarang ini. Retret juga sangat penting waktu kita mau mencari kehendak Allah. Kita sedang mencari bimbingannya, kita lagi mau mencari apa sih kehendak Tuhan bagi hidup saya. Ya kan, saya sudah kerja ini tapi kok sepertinya saya kurang yakin apakah ini yang Tuhan mau. Sebenarnya apa yang Tuhan ingin dari hidup saya? Jadi kita sedang mencari kehendak Tuhan. Waktu kita mungkin ditawarin 2-3 pekerjaan, kita perlu mencari bimbingan Tuhan untuk melihat mana yang penting untuk kita hadapi, mana yang perlu kita pilih. Waktu Tuhan memberikan tugas kepada kita dan kita merasa kita tidak memiliki hikmat yang cukup untuk bagaimana mengerjakannya, kita bisa berdoa minta bimbingan Tuhan. Dan retret adalah waktu yang cukup baik, cukup panjang untuk kita menggumuli bimbingan Tuhan, melihat step by step Tuhan pimpin, bagaimana kita menjalani. Saya sering menggunakan retret untuk bikin planning untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, dengan berdoa dan mohon bimbingannya. Atau mungkin peneguhan darinya. Jadi kita mungkin sudah tahu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan, tapi kita kurang yakin. Ya, retret ini bisa kita pakai juga untuk mendapatkan keyakinan penuh dari Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau kita kerjakan atau tidak. Ya, sehingga dapat, dan seringkali akhirnya kita dapat peneguhan. Lalu kita juga bisa mengalami pemulihan kegirangan dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Dalam menjalani hidup ini sering-sering kita gagal, sering-sering kita jatuh dalam dosa, ketidaktaatan, sering-sering kita mendukakan Tuhan, dan bahkan juga kita mendukakan diri kita. Kita kehilangan sukacita, kehilangan kegirangan karena dosa yang kita lakukan. Retret adalah kesempatan yang baik untuk kita datang, bertobat sungguh-sungguh, dan memohon pemulihan kegirangan sukacita dari Tuhan, mendapatkan keyakinan akan pengampunan Tuhan, mendapatkan keyakinan bahwa relasi kita dengan Tuhan diperbarui, sehingga kita mengalami kembali damai sejahtera dari Tuhan. Retret juga penting agar kita tidak mengalami kelelahan atau burnout, ya seperti Elia. Kalau kita tahu, Elia juga dalam pelayanannya dia sempat mengalami kelelahan secara spiritual, secara mental, dan Tuhan memberikan dia istirahat seperti retret di tempat solitude dan retret di, kalau nggak salah, di dekat Sungai Tigris ya. Dan di situ dia cuma tidur, makan, dan setelah itu Tuhan bicara sama dia. Jadi itu retret, sering-sering kita nggak lakukan apa-apa, kita cuma duduk, tidur, berlutut, berdoa. Itu pemulihan, bukan cuma pemulihan secara fisik, tapi pemulihan kekuatan kita, kepekaan kita, dan juga ketajaman kita. Yesaya 30:15, dengan berdiam diri, dengan bertobat dan berdiam diri, disitulah kekuatan kita. Jadi kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan dikuatkan, dan seterusnya. Dari buku Essential Spirituality, Gordon T. Smith memperlihatkan pentingnya retret. Dia bilang, spiritual retreat can serve as an opportunity for us to renew our relationship with God. Jadi, retret rohani dapat menolong kita, membantu kita, adalah kesempatan untuk memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. To grow in wisdom and spiritual discernment, untuk bertumbuh dalam hikmat dan juga dalam kepekaan rohani, untuk pengujian rohani, untuk tahu kehendak Tuhan. For many Christian, buat banyak orang Kristen, the concern and burden of daily life, perhatian maupun beban tiap hari itu sangat berat dan memenuhi pikiran mereka. Mereka membutuhkan sehari atau 2 hari keluar dari kesibukan mereka atau responsibility, tanggung jawab mereka sehari-hari, sebelum mereka bisa dibebaskan dari rasa khawatir dan bisa mengalami an abiding peace, ya, jadi satu damai yang mengikat, damai yang tinggal, that allow them to hear the voice of God, yang mengizinkan mereka untuk akhirnya mendengar suara Tuhan. Jadi itulah kenapa perlu retret, ya, sehari atau 2 hari, setengah hari, sehari, 2 hari, atau seminggu, untuk menolong kita bisa dibebaskan dari kekhawatiran kita dan bisa mengalami damai dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan.
a turning point in our life, ya, dalam waktu-waktu tertentu, dalam keadaan persimpangan jalan dalam hidup kita, kita perlu mencari pikiran Tuhan dan mengizinkan kehadirannya yang menebus kita untuk memurnikan motivasi kita. Jadi motivasi kita perlu dimurnikan supaya kita tidak memilih dengan motivasi yang salah, bertindak dengan motivasi yang salah atau yang tidak murni. Karena itu kita perlu mengalami purify our motive and clarify our vision, dan juga penjernihan pandangan kita, visi kita, penglihatan kita tentang apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Nah, retreat adalah waktu yang indah untuk mencari pikiran Allah dan mengalami pemurnian motivasi dan juga mempertajam visi dari Tuhan. For many of us, jadi untuk kebanyakan kita, it is only during extended time with God, hanya melalui waktu yang lebih panjang dengan Tuhan, kita bisa confront, kita bisa menghadapi the deeper question in our life, jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dalam hidup kita, our deeper fears and loneliness, ketakutan kita yang dalam dan juga kesepian kita yang dalam, our pride and longing for recognition and honor, jadi kesombongan ataupun keinginan kita untuk mendapat pengakuan atau mendapat penghormatan, our secret sin, dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang kita rahasiakan, and our lack of devotion to Christ, ya. Jadi pengabdian ataupun kasih kita pada Tuhan yang kurang, itu kita bisa confront pada waktu, kalau ada waktu yang lebih lama, ya, during extended time with God, ya. Itulah retreat. Jadi retreat adalah waktu yang lebih lama kita bersama dengan Tuhan, alone with God. Nah, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin pada sehari-hari dalam kesibukan hari kita tidak pernah menghadapi ini, memikirkan ini, menggumulkan pertanyaan-pertanyaan ini, ketakutan ini, kesombongan ini, keinginan ini, dosa-dosa tersembunyi ini, maupun juga kasih kita pada Tuhan yang makin merosot, yang makin mundur. Apa yang dilakukan dalam retreat AWG? Kalau kita lihat Tuhan Yesus, kita lihat dia pergi menyingkirkan diri, mengundurkan diri ke tempat sunyi, hanya ditulis pendek sekali, yaitu dia berdoa. Jadi dia berdoa. Jadi yang utama Yesus lakukan dalam retreat adalah berdoa. Tentu berdoa ini bukan sekedar cuma lipat tangan, tutup mata, lalu kamar kamin. Tidak, tapi berdoa itu adalah waktu yang khusus dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus untuk bersekutu dan memohon bimbingannya. Jadi kita lihat Yesus pun waktu retret, dia berdoa adalah dia memberi waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan Bapa, ya, untuk bisa bahkan semalam-malaman dia kadang-kadang bercakap-cakap dengan Bapa. Ya, kita juga bisa baca di Yohanes 17 doanya yang cukup panjang yang dicatat oleh murid-muridnya. Jadi berdoa adalah kegiatan utama sebenarnya dalam retreat, ya, alone with God. Jadi waktu kita alone with God, sebenarnya yang utama adalah kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, curhat sama Tuhan, memohon Tuhan bimbing kita. Tentu berdoa sini juga ada waktu-waktu berdiam diri, ada waktu-waktu sela seperti di Mazmur, ya, pause seperti itu. Ada waktu-waktu kita juga menaikkan doa pengakuan dosa, doa syukur, doa penyembahan, dan doa syafaat. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Selain berdoa, juga kita baca dari Tuhan Yesus, dia mengajak murid-muridnya untuk istirahat. Istirahat di sini tentu nggak sekedar cuma istirahat fisik, tapi lebih utuh, yaitu istirahat mental, rohani, dan jiwani, sehingga secara utuh kita mengalami pemulihan, penyegaran, refreshing, ya. Itulah keindahan dari retreat. Bagaimana berdoa dengan baik? Untuk melakukan retreat AWG dengan baik, kita perlu belajar tentang 4S, yaitu solitude, silence, stillness, dan simplicity. We believe we can meet Him in quietness and solitude, ya. Jadi kita perlu belajar 4 hal ini yang kita akan lihat satu persatu. If you find yourself a bit irritated or overwhelmed, jadi kalau Anda mendapatkan diri Anda sedikit kesal, terganggu, kesal, menjadi marah, atau overwhelmed, atau
menjadi beban ataupun banyak pikiran, atau kita sudah tidak bisa, kita merasa sudah nggak mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan berpikiran kita, kita udah overwhelmed. It's a sign, itu tandanya bahwa Anda spending less time with God. Anda sudah waktu Anda dengan Tuhan sudah berkurang, ya, sudah tidak banyak, and Anda lebih spending time more with this world. Jadi Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan dunia ini. Jadi kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan urusan dunia ini, berinteraksi di dunia ini, maka sering-sering kita akan mengalami irritated, kita mengalami kekesalan, kejengkelan, kita mengalami tidak mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, overwhelmed, ya. Itu tandanya bahwa kita harus lebih menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Spending time with God puts everything else in perspective. Jadi kalau kita memberi waktu, menghabiskan waktu dengan Tuhan, itu akan menolong kita melihat segala sesuatu itu pada tempatnya, ya. Jadi pada tempatnya tepat, nggak chaos, nggak kacau, nggak berantakan, tapi kita rasa semua pada tempatnya, sehingga kita merasa lebih tenang, merasa lebih rasa aman, dan seterusnya. Charles Stanley mengatakan, the time you spend alone with God will transform your character. Jadi waktu yang kita berikan pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, akan mengubah karakter kita, and increase your devotion, dan juga meningkatkan kasih kita, pengabdian kita, ibadah kita pada Tuhan. Then your integrity and godly behavior, lalu integritas kita dan kelakuan tingkah laku yang saleh kita ini dalam dunia yang tidak percaya pada Tuhan ini akan membuat orang lain rindu untuk mengenal Tuhan kita. Jadi kalau kita spending time alone with God, maka karakter kita berubah, membuat kita lebih berintegritas, membuat kita memiliki tingkah laku yang ilahi, yang saleh, dan membuat orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan akhirnya rindu untuk mengenal Tuhan kita. Growing leaders crave silence and solitude, ya. Pemimpin-pemimpin yang bertumbuh pun merindukan silence, keheningan, maupun juga solitude. Mereka juga butuh silent solitude untuk menjadi pemimpin yang bijak, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bahas silent. Richard Foster dalam tulisannya In Contemporary Society, Our Adversary Major in Three Things, ya. Dalam masyarakat masa kini, musuh kita memfokuskan pada tiga hal, yaitu noise, hurry, and crowd, yaitu kebisingan, ketergesa-gesaan, dan orang banyak, crowds, ya. If he can keep us engaged in master amenities, kalau dia bisa membuat kita terlibat di dalam noise, hurry, and crowd, dengan banyak hal, dengan manyness, count and uncountable word, ya, atau things, he will rest satisfied, ya. Jadi musuh kita yaitu iblis, dia akan puas, dia tidak akan mengganggu kita lagi, karena kita tidak akan berdoa lagi, kita tidak akan punya waktu untuk refleksi di hadapan Tuhan. Kita bisa lost, kita bisa sudah tidak menyadari diri kita, siapa kita sesungguhnya, ya. Jadi kita harus hati-hati bahwa dunia kita seperti itulah, khususnya di kota-kota besar, di masyarakat modern. Silence is a crucial component to solitude, kata Richard Foster, ya, bahwa keheningan itu adalah komponen yang penting untuk solitude, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, maupun untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sangat butuhkan keheningan. Keheningan menolong kita menyadari kehadiran Allah. Jadi walaupun kita sadar kehadiran Allah karena iman, tapi dengan keheningan kadang-kadang iman kita diingatkan, ya, atau kita lebih beriman akan kehadiran Allah, atau kita lebih diingatkan dengan iman bahwa Allah sesungguhnya hadir dan menerima bimbingannya. Kita juga mengalami keheningan menolong kita menerima bimbingan Tuhan juga. Allah tidak berbicara pada Elia lewat angin ribut atau gempa bumi atau api. Kalaupun dia bicara, Elia mungkin juga tidak akan mendengar, tidak akan nyimak, tidak akan menangkap apa yang Allah sampaikan. Allah berbicara secara khusus dengan lembut dalam keheningan. Jadi pada waktu hening,
pada waktu angin bertiup sepoi-sepoi, pada saat itulah Allah baru berbicara. Jadi Tuhan tuh mengendaki sebenarnya attentiveness, itu yang Tuhan inginkan ya. Jadi kita attentif baru Tuhan bicara. Jadi kenapa kita perlu silent? Silent menolong kita untuk attentif, untuk memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Nah pada saat itulah baru Tuhan bicara. Ya Tuhan Yesus pernah bilang, jangan buang mutiara pada babi karena babi nggak menghargainya. Tuhan juga tidak akan membuang firman-Nya pada kita jika kita nggak menghargainya. Jika kita seperti babi atau anjing yang tidak menghargai barang yang sebenarnya berharga, maka tidak akan diberikan. Toh kita tidak akan menghargai. Pada waktu kita rindu, pada waktu kita menghargainya, baru Tuhan akan bicara. Itu hikmatnya Tuhan. Lalu Richard Foster juga mengatakan, control rather than noise is the key to silence. Jadi kunci dari keheningan adalah kontrol, pengendalian diri kita, bukan noise. Sebab noise, walaupun kita harus jauhi noise atau kita harus hindari noise, karena itu kita pergi tempat yang lebih tenang, tempat yang lebih sepi. Namun di tempat sepi pun kadang-kadang noise-nya ada, yaitu suara jangkrik, mungkin suara angin yang cukup besar, yang mungkin bertiup, atau suara motor, sayap-sayap kita juga dengar noise, atau mungkin ada aircon, kita dengar suara kipasnya aircon, kita tetap dengar kipas angin, kita ada noise. Jadi noise itu sebenarnya nggak bisa kita hilangin 100%, karena itu kontrol yang paling utama, pengendalian emosi diri kita, fokus kita kendalikan, itulah yang lebih penting. Semakin kurang kita bicara, semakin banyak yang kita lihat maupun kita dengar. Jadi semakin kita berdiam diri, maka kita bisa lebih dengar dengan lebih jelas, bisa melihat lebih banyak. Kalau kita terus yang ngomong, maka kita nggak bisa dengar dan tidak bisa lihat lebih banyak. Simply to refrain from talking without a heart, listening to God is not silent. Jadi semata-mata kalau hanya berhenti ngomong, tapi nggak punya hati yang mendengar kepada Tuhan, itu bukan silent, itu bukan keheningan yang dikehendaki. Keheningan dikehendaki adalah punya hati untuk mendengarkan Tuhan. Jadi silent yang kita rindukan, ada silent yang menolong supaya hati kita merindukan untuk mendengarkan suara Tuhan atau mendapatkan bimbingan Tuhan. Berikutnya kita akan bahas tentang stillness. Ya, stillness itu adalah bicara tentang berdiam diri. Busybodies and restlessness adalah ciri ketidaktenangan. Busybodies adalah orang nggak bisa diam, ya, selalu bergerak, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya itu busybodies, selalu hadir di semua tempat, dia selalu akan datang. Restlessness adalah orang-orang yang selalu gelisah. Itu ciri ketidaktenangan. Ya. Ketidaktenangan tampak luar biasanya mengindikasikan ketidaktenangan di hati atau di jiwa kita atau di batin kita. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa duduk diam, itu mengindikasikan bahwa hatinya nggak tenang. Kalau ada orang yang tidak bisa tidur dengan tenang, selalu bolak-balik, itu mungkin dia gelisah dalam pikiran maupun dalam hatinya, dalam jiwanya. Rasa tidak tenang yang berkelanjutan sering disebabkan karena kita berada di jalur atau arah yang salah. Ini satu yang saya sangat syukuri. Ini satu sensor yang Tuhan berikan pada kita untuk menyadarkan kita pada waktu kita rasa nggak tenang, dan itu berkelanjutan artinya terus-menerus ya. Kalau cuma sesekali itu masih umum, tapi kalau ini terus-menerus, kita udah berusaha tenang pun, kita datang ke tempat sunyi pun, retret pun, kita nggak merasa tidak tenang ya. Jadi terus-menerus. Itu mungkin itu disebabkan karena kita sedang di jalur yang salah. Nah untuk yang ini mungkin saya kasih ilustrasi seorang alumni. Dia sebenarnya sekolah di keguruan yang dulu dikenal dengan nama IKIP Jakarta, dan ingin jadi guru. Tapi setelah dia lulus, waktu saya temui beberapa tahun setelah dia lulus, dia bilang sama saya bahwa dia tidak jadi guru, tapi dia kerja di satu perusahaan yang besar di Jakarta. Diterima dan karirnya cukup baik, dia dapat gaji yang cukup baik. Kenapa? Karena dia merasa kalau jadi guru, dia merasa karena dia pria, dia merasa sebagai kepala rumah tangga, dia sangat ideal. Dia pria yang ingin istrinya tidak kerja, istrinya hanya ngurus anak-anak, dan supaya keluarganya cukup, maka dia merasa dia tidak bertanggung jawab kalau jadi guru, karena gaji guru terlalu kecil, maka mereka akan sulit untuk bisa hidup layak.
Karena itu akhirnya dia kerja di perusahaan besar dan dia bekerja dengan baik di sana dan karirnya terus naik. Beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi, lalu saya tanya, masih kerja di sana? Dia bilang, oh tidak, saya sekarang sudah jadi guru. Terus wow, saya bilang, apa yang menyebabkan kamu jadi guru? Dia bilang ceritanya panjang, tapi secara singkat dia mengatakan, walaupun di perusahaan besar itu dia punya gaji yang besar, kecukupan dalam hidup, tapi dia bilang, ada ketidakpuasan, ketidaktenangan di dalam batin saya. Ya, itu yang membuat dia akhirnya berdoa dan akhirnya Tuhan ingatkan dia bahwa dia sebenarnya dipanggil Tuhan untuk jadi guru. Sekarang dia bilang dia akhirnya memutuskan untuk berhenti di perusahaan besar itu lalu menjadi guru. Dia bilang dari segi gaji, dia bilang sekarang dia hidup cuma sepertiga dari gaji dia di perusahaan besar dia itu, bahkan mungkin seperempat ya dari gaji sebelumnya. Tapi dia bilang dia merasakan yang beda adalah ada kepuasan batin, ada ketenangan dalam batin dia. Itulah akibatnya dia keluar dari perusahaan besar itu dan pilih. Nah inilah mungkin cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita semua sudah dipanggil Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik di firman, di perjanjian lama dikatakan dia punya rancangannya itu rancangan damai sejahtera, rancangan itu jauh lebih baik daripada rancangan kita. Dan untuk mengarahkan kita pada rancangannya, Tuhan sering memberikan kita rasa tidak tenang kalau kita belum masuk ke dalam rancangannya. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam rancangan Tuhan, Anda akan mengalami damai sejahtera yang menyertai Anda. Ya, jadi itu menolong kita. Jadi stillness tujuannya untuk juga bisa Tuhan pakai untuk kita mendiamkan diri dan akhirnya kita sadar bahwa kita gelisah atau tidak gelisah. Saya masih ingat dulu waktu mahasiswa, pembicara datang, lalu pembicara bilang bahwa pernah nggak Anda coba pulang ke rumah, coba Anda masuk ke kamar, Anda duduk berdiam diri. Apakah Anda rasakan? Apakah Anda rasakan ada damai dalam jiwa Anda atau ada kegelisahan? Dan pada waktu Anda mengalami kegelisahan, Anda tahu bahwa Anda sedang di jalur yang salah. Hati yang tidak tenang dan gelisah bermuara pada hubungan yang tidak benar dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah tidak benar, kalau waktu kita belum dalam rencana Tuhan, belum hidup dalam kehendak Tuhan, maka ada ketidaktenangan dan kegelisahan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Yaitu untuk membuat kita bertobat, kembali pada Tuhan, kembali mencari kehendak Tuhan bagi hidup kita, sampai akhirnya kita menemukan hubungan yang baik dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka kedamaian itu akan menguasai kita, pikiran hati kita. Di Matius 11 ayat 28, Yesus juga mengajak murid-muridnya, marilah kepadaku, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. I will give you rest. Yang Anda akan mengalami ketenangan, istirahat sepertinya, restedness, ketenangan dalam jiwa Anda. S yang berikutnya adalah solitude. Ya, 4 S-nya. Jadi silent, stillness, ini S berikutnya, solitude-nya S yang ketiga. Solitude. Solitude itu adalah aloneness, kesendirian, tapi bukan loneliness, kesepian. Solitude was not simply a matter of being alone. Solitude bukan semata-mata hanya sendirian, but being with God. Tapi sesungguhnya kita bersama dengan Tuhan. Solitude is not only a place of aloneness. Solitude bukan cuma semata-mata tempat di mana kita sendirian, but it is a place of companionship and fellowship with the Father. Tapi tempat di mana kita mengalami kebersamaan dan persekutuan dengan Bapa kita di sorga. It is not only a place of stillness, bukan semata-mata tempat untuk berdiam diri, but conversation. Jadi kalau orang lihat kita, mungkin orang pikir kita berdiam diri, sendirian, kita tidak bercakap-cakap, tapi sungguhnya dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita sedang bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Kita sedang konversasi dengan Tuhan. Jadi jika loneliness itu alone without God, jadi kesepian itu adalah kita sendiri tanpa Tuhan, maka solitude itu alone with God. Jadi alone with God sama solitude itu sebenarnya sama ya. Jika loneliness itu inner emptiness, jadi kesepian itu karena ada kekosongan dalam jiwa kita, dalam batin kita, maka solitude itu inner fulfillment. Solitude itu adalah kepenuhan dalam jiwa atau batin kita. Kata-kata di atas ini semua saya ambil dari Henry Nouwen.
Solitude juga kita lihat dalam diri Yesus. Ya. Ayat yang tadi kita baca, kita sekarang mau fokus kepada kata solitude-nya, kata sendiriannya. Jadi waktu yang dalam bahasa Indonesia, waktu yang merasa sedih sama dengan kematian Yesus, menyingkirlah yang tidak mengasihkan diri ke tempat sunyi. Tapi dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang sedikit beda, yang menarik, dibilang, now when Jesus heard this, jadi waktu dia mendengar tentang Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, he withdraw, dia menyingkir, dia mengundurkan diri from there, dari tempat itu, in a boat, naik perahu, to a desolate place, pergi ke satu tempat yang terisolasi, yang desolate, yang sepi, yang sunyi, by himself. Jadi kata by himself, maka saya garis bawain, itu tangan saya, hanya untuk menekankan bahwa Yesus solitude. Yesus pergi ke tempat sunyi untuk sendirian. Ya, jadi solitude itulah solitude. Setelah pelayanan yang melelahkan, ya ke bukit sendirian. Nah, di sini kata sendirian muncul untuk berdoa. Jadi dia ke bukit sendirian untuk berdoa. Kembali lagi dia mau solitude. And after he had dismissed the crowd, ya setelah dia membubarkan orang banyak, ya setelah dia mengajar mereka, memberi makan mereka, he went up on the mountain by himself to prayer. Dia pergi ke atas gunung sendirian untuk berdoa. Kata sendirian di situ ya. Jadi dia pergi sendirian untuk berdoa. When evening came, he was there alone. Jadi waktu malam tiba, dia sendirian di sana. Tentu dia nggak sendirian. Dia sedang alone with the Father. Ya, alone with Father. Sama seperti kita alone with God. Lukas 6 ayat 12 juga tercatat sebelum ia memilih orang-orang yang akan dibina menjadi muridnya, ia pergi sendirian ke bukit dan berdoa semalaman kepada Allah. Jadi Yesus itu sering solitude. Di Markus 1 ayat 35 juga tertulis bahwa dia bangun pagi-pagi, walaupun malam dia sibuk pelayanan sampai tengah malam, tapi sampai larut malam, tapi pagi-paginya dia bangun ke tempat sunyi, ya sendirian dia berdoa kepada Bapa di surga. Jadi Markus 1:35 juga menulis tentang solitude-nya Yesus. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Life Together ingin menekankan kepada kita bahwa selain solitude kita juga butuh fellowship. Ya, sampai dia berkata bahwa let him who cannot be alone beware of community. Orang yang tidak bisa sendirian harus hati-hati dengan komunitas. Let him who is not in community, sebaliknya orang yang tidak dalam komunitas, dia harus hati-hati being alone, harus hati-hati kalau dia sendirian, solitude. Ya, each by itself has profound pitfall and perils. Masing-masing mempunyai bahayanya atau kekurangannya, kesedihannya. One who want fellowship without solitude, ya, seorang yang menginginkan persekutuan tapi dia nggak memiliki solitude, dia akan tenggelam atau plunk into the void of words and feeling. Dia akan mengalami kehambaran, kekosongan kata-kata maupun perasaan ya. Jadi itu yang akan dialami. Jadi nggak meaningful fellowship kalau kita nggak punya solitude. Jadi kalau fellowship kita mau meaningful, menjadi berkat, maka kita perlu solitude. Sebaliknya, one who seeks solitude without fellowship, kita yang mencari solitude tapi nggak punya persekutuan dengan saudara seiman, dia akan binasa dalam lubang kesia-siaan, self-infatuation, cinta diri, maupun despair, ya, jadi keputusasaan. Karena itu dia simpulkan, we need the day together and the day alone. Jadi Bonhoeffer mengatakan bahwa kita butuh waktu untuk persekutuan yang kebersamaan dan waktu untuk sendirian. Itulah seimbang, itulah utuh. Nggak bisa cuma salah satu, solitude and fellowship. We need both, bukan or ya, tapi keduanya kita butuh solitude yang berkualitas, tapi kita juga butuh fellowship yang baik. Yang S keempat adalah simplicity. Di Matius 6:21 Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta dan barang bisa membuat distraksi relasi kita dengan Allah. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau Allah tidak menjadi harta kita yang paling utama, maka sangat sulit kita untuk datang pada Tuhan. Ya, jadi karena kalau yang paling berharga dalam hidup kita adalah mobil kita, adalah rumah kita,
adalah pekerjaan kita, karir kita itu yang paling berharga bagi kita, atau keluarga kita yang paling berharga. Oh tentu saya nggak mengatakan itu tidak berharga, semua itu berharga. Tapi kalau itu yang paling berharga buat Anda, tentu disitulah hatimu berada. Ya. Nah, kenapa kita sering tidak datang pada Tuhan? Kita tidak utamakan saat teduh, solitude, retret untuk datang pada Tuhan. Retret kita pun seringkali hanya untuk cari makan, hanya untuk rame-rame. Kita bukan cari Tuhan, karena kita belum jadikan Allah itu harta kita yang terutama. Ya, kalau Allah belum jadi harta kita yang terutama, yang paling bernilai, paling berharga buat kita, maka hati kita pasti tidak ada di sorga atau bersama Allah, belum. Tapi kalau Allah itu udah menjadi hartamu yang terutama, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini, di alam semesta ini bagi Anda kecuali Allah, maka hatimu pasti akan berada pada Allah. Hatimu selalu tertuju kepada Allah, sebab dialah hartamu yang terutama. Markus 4:19 memperlihatkan tentang perumpamaan penabur bahwa keinginan akan banyak hal dapat menghambat pertumbuhan rohani dan karakter kita. Jadi dia bisa jadi penghambat bagi pertumbuhan rohani kita. Jadi hati-hati dengan keinginan yang terlalu banyak. Maka Yesus waktu menjawab pada permintaan Marta yang meminta supaya Maria membantu dia, padahal Maria justru sedang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Tuhan Yesus meluruskan kesalahan Marta. Ya, sampai Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mari kita lihat kata kontras di situ ya. Jadi Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi dia banyak keinginan. Ya, dia banyak keinginan sehingga akhirnya dia tidak bisa memilih yang terbaik. Sebaliknya dia bilang Maria telah memilih yang terbaik. Ya, jadi Maria telah, bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa hanya satu saja yang kamu perlukan, dan Maria telah memilih yang terbaik itu. Jadi kita akan lihat kontras, Marta mengingini banyak hal, Maria hanya memilih satu hal. Ya, jadi only one thing is needed, hanya satu yang perlu, dan Maria sudah memilih itu. Ya, sebaliknya Marta keinginannya akan banyak hal. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk simplicity. Dalam hidup ini jangan terlalu banyak keinginan. Ya, dalam satu masa jangan terlalu banyak keinginan. Maka kita akan susah sendiri gitu ya. Tapi belajarlah sederhana, pilihlah satu hal. Tapi untuk pilih satu hal, ini lebih baik daripada kita pilih banyak hal, tapi kita tidak memilih yang terbaik. Kalau kita milih satu hal, maka kita akan pilih yang terbaik. Kalau saya hanya bisa milih satu baju saja, maka saya akan pilih yang terbaik, itu baju itu. Kalau saya hanya bisa milih satu sepatu saja, saya tentu akan pilih yang terbaik untuk sepatu itu. Jadi kita akan memilih yang lebih baik. Simplicity diperlukan juga supaya kita nggak menjadi orang yang over complexity. Memang dalam hidup kadang-kadang kita juga harus menghadapi kerumitan. Jadi untuk hal yang rumit kita nggak takut. Kita harus siap untuk rumit. Kita harus menghadapi kerumitan dalam hidup. Ya, kita nggak takut. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita akan hadapi semua kerumitan. Namun jika tidak perlu rumit, jangan kita rumit-rumitkan. Kalau bisa disederhanakan, kita akan sederhanakan sedapat mungkin. Ya, jadi jangan merumitkan yang tidak rumit. Ya, itu over complexity. Jadi kita menjadi orang yang terlalu rumit. Menjadi orang yang bertanggung jawab itu sangat bagus. Itu sangat indah. Itu sangat baik ya. Tapi over responsibility menjadi sesuatu yang kurang baik. Kita sudah terlalu bertanggung jawab. Ya, kita nggak perlu terlalu bertanggung jawab. Kita cukup bertanggung jawab. Yang menjadi manusia yang bertanggung jawab itu cukup. Nggak usah yang over responsibility. Over responsibility kadang-kadang keluar dari kesombongan kita, keinginan kita untuk show off, kita lebih hebat dari orang lain, dan seterusnya. Saya rasa itu sangat tidak bijak. Over worried, hidup tentu akan banyak kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti burung yang terbang di atas kepala kita, nggak bisa kita hindari. Kalau ada burung yang mau terbang, ya
Anda akan sia-sia mengusir burung yang terbang di atas kepala Anda. Tapi kalau burung itu hinggap di kepala Anda dan buat sarang di rambut Anda, dari saat itulah Anda usir. Kalau Anda tidak usir, Anda celaka, gitu ya kan. Sama juga dengan kekhawatiran. Kekhawatiran pasti akan kita hadapi dalam hidup ini. Kekhawatiran kadang-kadang pun bisa mempunyai tujuan yang baik, ya, jadi atau bisa bermanfaat baik kekhawatiran itu. Sebab kalau orang khawatir, dia akan lebih hati-hati. Orang yang khawatir, dia akan lebih prepare semuanya dengan lebih baik, menyiapkan diri lebih baik. Ya. Kalau orang yang nggak punya khawatir, itu juga bahaya. Tapi yang Yesus bilang jangan khawatir itu, jangan biarkan kekhawatiran itu seperti burung yang hinggap di kepala kita. Ya, kekhawatiran itu melumpuhkan kita, menguasai pikiran kita, membuat kita takut, panik, dan seterusnya. Itu yang maksudnya jangan khawatir atas hidupmu. Ya. Sulit menerima kenyataan. Ya. Tentu kadang-kadang sulit, tapi kalau udah kenyataan, apa boleh buat? Ya. Kita lebih baik menerima kenyataan daripada kita sulit menerima kenyataan. Sudah nyata kok. Ya kan, kalau belum nyata tentu kita belum mau terima. Tapi kalau udah nyata, apalagi yang Anda bisa lakukan kecuali menerima kenyataan itu dan coba menghadapinya dengan bijak. Sulit fokus misalnya juga, ya kan. Ya, sering-sering itu juga karena kita nggak bisa menguasai diri kita, pikiran kita. Belajarlah memilih yang terbaik seperti Maria. Ya, jadi termasuk di retreat ini Anda juga bisa bertanya, apa yang Anda lakukan di retreat ini? Apa yang mau Anda lakukan? Bisa banyak hal, tapi fokus dan pilihlah yang terbaik, yaitu alone with God. Itulah yang paling baik. Yaitu waktu Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Pada waktu itu, itulah yang terbaik yang harus dipilih oleh yang hadir di saat itu. Nah, itu Maria dan murid-murid Yesus sudah memilih itu, hanya Marta yang tidak memilih yang terbaik itu. Bagaimana ber-AWG? Yang pertama adalah finding a space for God, ya. Jadi carilah tempat. Tempat di sini memang sangat subjektif, sangat relatif, ya. Tiap orang beda-beda. Tempat di mana Anda bisa duduk diam, merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Umumnya tentu tempat-tempat yang solitary dan quiet. Tapi kalau nggak ada, kalau kita retreatnya bukan di puncak, bukan tempat sunyi, tapi tempat kos atau di rumah, ya kita hanya bisa memilih tempat yang dimana kita bisa lama berdoa di sana, merenung di sana, bersekutu dengan Tuhan di sana, tanpa banyak gangguan. Salah satu yang seringkali dianjurkan adalah pilihlah tempat yang pandangan ke depan, pemandangannya itu tidak terlalu mengganggu kita, ya. Jadi jangan pemandangannya di depan ada orang yang lalu lalang, ada motor, mobil yang lalu lalang, ada binatang, ya, ada anjing, kucing. Pasti itu akan mendistraksi Anda, mengganggu pikiran Anda tidak bisa fokus. Ya, jadi dianjurkan lebih baik Anda menghadap ke tembok, ke sudut tembok misalnya, ya kan, daripada menghadap ke jendela yang terlalu banyak yang bisa. Kecuali Anda menghadap jendela tapi pemandangan depannya tuh gunung atau langit, nah itu masih mendingan, ya. Tapi kalau pemandangannya banyak moving object, banyak barang yang bergerak, benda yang berat, maka itu akan sulit untuk bisa tenang. Jadi finding a space for God itu membutuhkan beberapa menit. Anda menemukan, Anda coba pindah satu tempat ke tempat lain sampai akhirnya Anda bilang, oh ini tempat masih lebih baik. Lalu yang kedua adalah silence. Kita berusaha untuk hening. Nah, beda silence sama stillness adalah yang satu lebih bicara soal speech, kata-kata, suara. Jadi absent from speech, outwardly and inwardly. Jadi berusaha untuk absent, untuk tidak berkata-kata secara lahiriah, outwardly, maupun inwardly, secara batiniah. Jadi outwardly tentu gampang, Anda tutup mulut berarti Anda sudah absent from speech. Tapi waktu Anda tutup mulut Anda, jiwa Anda, hati Anda sering ngomong.
ada suara hati kita, ada suara pikiran kita, itu inwardly, itu pun harus kita heningkan. Ya, itu butuh waktu, kita diamkan, kita tidak tanggapin, kita biarkan dia makin lama makin kecil sampai hilang. Silence, benar-benar sampai hening. Heningnya bukan cuma di luar saja, tapi juga di dalam jiwa kita dan pikiran kita udah hening, tenang. Ya kan? Karena kita berdoa juga untuk itu. Kalau stillness adalah absent from movement. Kalau yang satu kata-kata, yang ini gerak. Jadi kita absent from movement artinya kita berusaha tidak bergerak. Terus bergerak, tentu sesekali bergerak nggak apa-apa. Kita mau pindah posisi nggak apa-apa, tetapi jangan terus bergerak. Ya, berusaha untuk diam. Itulah absent from movement, outwardly and inwardly. Outwardly juga gampang, dengan Anda duduk tenang, Anda sudah diam. Tapi inwardly lebih sulit. Waktu Anda udah duduk diam, secara fisik, hati Anda, jiwa Anda bergolak, nggak bisa diam. Pikiran Anda bergolak, nggak bisa diam. Nah, itu pun Anda butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan jiwa Anda. Ya, tenangkan. Gerakan itu pelan-pelan, Anda berdoa, minta pertolongan Tuhan, Anda berusaha tenangkan. Kadang-kadang bisa sampai ngantuk ya, kalau Anda berdiam seperti itu, Anda bisa ngantuk. Kalau Anda ngantuk sekali, memang Anda udah lelah sekali. Nah, kalau Anda rasa ngantuk, mungkin apakah Anda ambil waktu untuk tidur sejenak, supaya lebih segar, atau Anda jalan sebentar, cuci muka, dan seterusnya, lalu Anda coba berdiam diri lagi. Karena untuk menenangkan diri, dengan berdiam tentu, akhirnya kalau fisik kita lelah, kita pasti ngantuk. Tapi kalau nggak lelah, kita nggak ngantuk, tetap segar. Lalu yang ketiga adalah simplicity. Simplicity ini kita nggak bahas simplicity kesederhanaan untuk hidup sederhana, bukan. Tapi simplicity ini adalah bagaimana kita menyederhanakan pikiran hati kita agar bisa fokus untuk alone with God, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi di sini kita biasanya mengatasi distraksi, pikiran-pikiran yang selewaran, hal-hal yang diingatkan, maka kadang-kadang kita catat. Kalau kita takut kita lupa sesuatu yang diingatkan, kita catat, atau kita berdoa, atau kita surrender, kita berserah pada Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau ada hal yang diingatkan tapi kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, maka kita berserah dan menaruh kepercayaan kita pada pemeliharaan Tuhan saja. Lalu yang berikutnya yang kita lakukan, dan ini yang utama yang kita lakukan, kalau silent, stillness, simplicity, itu hanya butuh 5 menit, 7 menit, 10 menit, atau ya kurang 15 menit, mungkin udah selesai semua itu. 10 menit itu udah selesai. Tapi waktu yang berikutnya yang paling baik kita lakukan adalah pondering dan journaling. Yang mana kita lakukan berikutnya itu bisa tergantung pimpinan. Jadi Anda terbuka saja. Apakah Anda mau mulai dengan pondering dan journaling, atau Anda mau mulai dengan doa, prayer, ya, atau Anda mau Lectio Divina, baca bagian firman Tuhan tertentu untuk jiwa Anda, atau Anda mau baca buku-buku rohani tertentu. Jadi 4 hal ini Anda bisa lakukan sesuai dengan bagaimana Anda yakini atau Anda rasakan pimpinan Tuhan. Kalau nggak ada merasa pimpinan Tuhan apa-apa, maka mulailah dengan pondering dan journaling. Mulailah, biasanya kalau kita ikut retreat, panitia sudah menyiapkan bahan untuk kita reflection, menolong kita untuk merenung, merefleks, ya. Lalu kita bikin spiritual writing. Jadi journaling itu bukan cuma jurnal anak-anak remaja, tapi ini menulis secara rohani. Artinya kita tulis apa yang kita rasakan secara spiritual, kehidupan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan, itu yang kita tulis. Ya, jadi ini menulis apa yang Tuhan bicara kepada kita, apa yang Tuhan bukakan kepada kita, apa yang Tuhan sadarkan kepada kita, kita tulis itu. Itulah journaling yang kita maksud. Jadi kita ponder, kita merenung, kita mereflect, kita melihat ulang, memikir ulang, melihat ulang, ya kan, reflection, melihat ke belakang misalnya, merenung secara mendalam, apa maknanya, apa ada makna, apa ada yang Tuhan mau bukakan pada kita, Tuhan mau sadarkan pada kita. Dan dalam hal ini tentu perlu spiritual discernment, kita perlu kepekaan rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin bicara pada kita. Dan kita juga bisa ambil waktu untuk contemplation, ya, kontemplasi. Jadi kita bisa
berdiam diri, kita bisa berserah pada Tuhan. Kontemplasi juga sangat penting pada waktu Tuhan bicara pada kita melalui firman-Nya, lalu kita membiarkan firman-Nya itu meresap ke dalam jiwa kita, kontemplasi. Atau pada waktu Alone with God kita juga bisa lakukan evaluation dan planning. Di bahasa yang lebih modern, itu evaluasi dan bikin perencanaan. Khususnya kalau kita lagi mencari bimbingan Tuhan, apa yang akan kita lakukan, maka mengevaluasi apa yang Tuhan sudah pimpin, dan membuat perencanaan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan ke depan. Tentu ini butuh hikmat ya, butuh kadang-kadang juga kita try dan error, kita nggak yakin 100%, tapi kita dengan doa kita coba membuat planning ke depan, langkah-langkah yang mau kita lakukan. Jadi pondering and journaling itu hal yang paling utama biasa kita lakukan. Bahan-bahan retreat AWG biasa juga membuat pedoman untuk menolong kita melakukan pondering dan journaling ini. Setelah itu tentu kita juga bisa berdoa, kita bisa bicara pada Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, jadi biasanya waktu pondering, journaling, and praying itu biasanya kita lakukan secara bergantian. Jadi kita bisa doa, terus kita bisa merenung, habis merenung kita bisa berdoa, habis kita bisa menulis, setelah menulis kita waktu nulis kita berdoa, dan seterusnya. Ya, jadi doa itu bukan cuma satu waktu tertentu, tapi bisa di dalam Alone with God itu, doa itu menjadi satu yang berjalan terus. Ya. Lectio Divina mungkin sesuatu yang mungkin Tuhan bukakan, ingatkan pada kita, bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara pada kita lewat saat teduh kita sehari-hari, lewat khotbah yang kita dengar 2-3 minggu lalu. Mungkin ada firman yang Tuhan mau kita renungkan secara mendalam, maka kita bisa membacanya dengan hati kita untuk jiwa kita. Jadi Lectio Divina sedikit unik, yaitu dia lebih menekankan membacanya bukan untuk mengisi pengetahuan informatif untuk otak kita, tapi lebih kepada jiwa kita. Bagaimana firman Tuhan dibaca menggunakan pikiran, tapi yang penting lagi menggunakan hati kita, di mana terlibat emosi kita, terlibat hati nurani kita, kerinduan kita, empati, simpati kita, semua terlibat untuk membaca firman Tuhan, dan akhir firman Tuhan itu untuk mengisi jiwa kita, mengisi roh kita. Itulah Lectio Divina. Saya sangat rekomend kalau ada training Lectio Divina, Anda bisa ikut ya, untuk bisa belajar lebih jauh lagi. Lalu spiritual reading biasanya kalau ada buku-buku yang Tuhan ingin kita baca, mungkin kita udah beli, kita waktu baca depan kita langsung merasa nih buku bagus banget, kayaknya aku butuh banget. Ya, maka Anda bisa bawa buku itu pada waktu retret dan gunakan waktu luang di retret untuk membacanya. Kadang-kadang Tuhan juga mungkin waktu kita mulai Alone with God, kita tergerak untuk baca itu dulu. Boleh, itu juga bisa Tuhan kita lakukan. Jadi, tapi umumnya buku ini, buku bacaan ini kalau secara umum kita biasanya tidak prioritaskan di dalam Alone with God. Karena kadang-kadang baca-baca seperti ini juga bisa mendistraksi kita terhadap relasi kita dengan Tuhan. Tapi kalau bacaan ini menolong Anda untuk bisa berelasi dengan Tuhan lebih baik, maka bacalah. Ya, jadi di buku pedoman retret kadang-kadang juga diberikan artikel tujuannya untuk membantu Anda dalam membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Nah, untuk ikut retret maka kita perlu persiapan diri, khususnya persiapan hati. Sadari kerinduan terdalam Anda untuk ikut retret ini, tuliskan itu. Ya, apa kerinduan dalam yang Anda rasakan untuk ikut retret ini. Sadar bahwa jiwa kita merindukan Allah seperti rusa merindukan air. Mazmur 42, seperti rusa merindukan air, demikian juga jiwa kita merindukan Allah. Sadarilah bahwa walaupun mungkin secara fisik, secara jasmani, secara psikis pun Anda tidak merasa butuh Tuhan, tapi sadarilah bahwa jiwa Anda yang dalam diri Anda, batin Anda merindukan Allah seperti rusa merindukan air. Perlambatlah ritme hidup Anda. Mungkin Anda selama ini hidup sangat tergesa-gesa, hidup dengan penuh kesibukan. Cobalah perlambat ritme hidup Anda dengan menyederhanakannya, dengan memilih yang mana yang paling utama untuk dikerjakan. Ya, jangan semuanya mau dikerjakan.
Lalu baca buku atau artikel atau dengar lagu untuk menyiapkan hati Anda. Jadi sebelum ke retreat Anda baca buku atau artikel atau dengar lagu-lagu yang bisa menyiapkan, melembutkan hati Anda untuk mengikuti retreat ini dengan lebih nyaman. Tingkatkan kehausan jiwa Anda akan Tuhan dan sadari bahwa Tuhanlah yang paling berharga. Harta Anda yang paling utama bukanlah mobil Anda, bukanlah rumah Anda, bahkan bukanlah keluarga Anda. Harta Anda yang paling utama adalah Tuhan Anda. Ya, Tuhan yang telah mati di kayu salib buat kita, Dia yang paling berharga buat kita. Dialah kekasih jiwa kita. Dialah penebus ya, hidup kita, jiwa kita. Jadi tingkatkanlah kehausan jiwa kita akan Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur 135. I wait for the Lord, my soul waits. Aku menantikan Allah, menantikan Tuhan, jiwaku menanti. And in His word, I hope. Dalam firman-Nya, aku berharap. My soul wait for the Lord. Jadi jiwaku menantikan Tuhan, more than watchmen for the morning. Ya. Melebihi penjaga pada waktu pagi, ataupun penjaga mengharapkan pagi. Jadi penjaga, biasanya penjaga tower, menara, penjaga kota, penjaga satu kota ya, biasanya mereka menjaga, mereka harapkan adalah pagi. Kalau pagi sudah muncul, maka bebaslah tugas mereka. Jadi kerinduan mereka akan pagi begitu besar. Demikian juga kerinduan kita akan Tuhan, seperti melebihi penjaga mengharapkan pagi. Semoga kita juga memiliki hati seperti pemazmur ini dalam mengikuti retreat ini. I wait for the Lord, my soul wait, and in His word I hope, dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Mari kita menenangkan pikiran dan hati kita. Kita tutup mata kita. Kita ambil nafas yang dalam. Kita tenangkan suara hati kita, suara jiwa kita. Kita serahkan gejolak yang terjadi dalam jiwa kita. Biarkan dalam batin kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita mengalami ketenangan dari Tuhan. Sampai muncul kerinduan kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa pada Dia, menaikkan syukur kita pada Dia, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Atau menaikkan pengakuan dosa kita, ketidaklayakan kita di hadapan-Nya. Dan memohon pengampunan, memohon kasih karunia dan anugerah-Nya. Belas kasihan-Nya pada kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan mengikuti sesi ini, di mana kami belajar tentang retreat, kenapa itu retreat, apa itu retreat AWG, kenapa itu perlu, dan bagaimana bisa mengikuti retreat AWG dengan baik. Kan di mana kami belajar 4S, yaitu silent, stillness, solitude, dan simplicity. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan bukakan. Kiranya itu memperkaya pemahaman, memperkaya pengertian kami, bahkan memperkaya kehidupan doa kami, kehidupan relasi kami dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui retreat ini terjadi pemulihan, pengayaan, pendalaman relasi kami dengan Tuhan. Sehingga relasi kami dengan Engkau tidak hanya dalam, tapi juga mengalami keintiman
yang sangat baik. Kerinduan dan kasih kami kepada Tuhan juga makin meningkat, karena Engkau begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan melalui Yesus Kristus, Engkau mati untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkatilah retret AWG yang kami akan ikuti, supaya melalui retret itu Tuhan kami sungguh mengalami kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu. Bahkan kami boleh mengalami pertobatan dari jalan yang salah, arah yang salah kepada jalan dan arah yang benar. Sehingga hidup kami yang gelisah, yang tidak tenang, bisa mengalami ketenangan jiwa yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur.